Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Yogi Sendudya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yaitu codingan luas segitiga menggunakan bahasa C. Jadi nanti teman-teman langsung saja kopas codingan telah saya buat dan akan saya jelaskan satu persatu maksud dari codingan tersebut. Oke, selanjutnya teman-teman masuk saja ke sumber teks atau aplikasi Notepad. Jika teman-teman tidak memiliki aplikasi sumber teks, teman-teman bisa memakai Notepad. Nah, kalau saya menggunakan sumber teks seperti ini. Nah, baik, ini pada bagian awal ini merupakan komen ya. Nah, slash, kemudian bintang, kemudian bintang dan ditutup dengan bintang slash. Nah, ini gunanya untuk komen. Artinya pada saat menjalankan codingan ini, komen ini tidak akan dieksekusi. Nah, jadi terserah teman-teman mau ketik apapun di sini terserah, karena tidak akan dieksekusi oleh pada saat menggunakan program nanti. Oke, selanjutnya kita masuk kepada deklarasi programnya. Yang pertama, teman-teman masukkan include standar input output. Nah, pada include standar input output ini merupakan suatu hal yang wajib pada program bahasa C. Kenapa? Karena pada program bahasa C ini kita harus memanggil data awal. Artinya codingan ini, nah ini pada bagan atau badan codingan ini tidak akan berjalan jika kepalanya tidak dipanggil. Nah, ini merupakan kepalanya nih, include standar input output. Nah, untuk memanggilnya apakah cuma ada ini saja standar input output atau ada yang lain? Banyak ya teman-teman. Untuk include ini artinya memanggil ya. Memanggil ini ada banyak sekali. Contoh ini ada standar input output, kemudian ada standar binary dan ada define 2. Define 2 ini merupakan bilangan konstanta, artinya bilangan tetap, dia tidak akan berubah. Nah, guna dari konstanta ini yaitu untuk rumus luas segitiga, karena luas segitiga kan rumusnya alas kali tinggi. Nah, ada juga ini include yang namanya time.header, yaitu untuk memasukkan waktu. Ada lagi yang lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa searching saja atau bisa lihat video saya sebelumnya, dan video saya sudah video ini karena nanti akan saya jelaskan. Nah, kemudian ini untuk integer main, ini merupakan deklarasi dari codingannya. Untuk deklarasi codingan ini ada integer sama void main. Perbedaannya, kalau integer ini memiliki nilai balikan, artinya untuk integer kita harus masukkan return 0, sehingga ketika kita menjalankan suatu program kemudian kita menjalankan lagi program tersebut, datanya akan menjadi 0 atau kembali ke nilai 0. Sedangkan kalau void, kita bikin void main, nah dia tidak perlu ini return, ini kita hapus saja. Nah, seperti itu. Tapi kini saat ini kita gunakan integer saja. Nah, integer. Lanjut pada kurung berawal. Kurung berawal ini gunanya untuk membuka suatu codingan atau shortcut codingan saja ya, buka suatu codingan atau awal pembuka badan codingan. Sedangkan kalau berawal terbalik ini untuk menutup ya. Nah, ini membuka, yang menutup. Nah, lanjut pada bagian ini, float A T dua segitiga. Apa sih maksudnya? Nah, karena kita ingin membuat rumus luas segitiga, pada rumus luas segitiga ini dia ada bilangan pecahan, artinya ada bilangan berkoma, maka kita menggunakan tipe data float. Kenapa float? Karena float dia merupakan tipe data yang memiliki nilai koma, artinya memiliki nilai pecahan. Selain float ada juga double. Kenapa kita hanya menggunakan float, tidak double? Boleh teman-teman, karena double ini perbedaan dengan float. Ini dia memiliki nilai bit yang lebih tinggi dari float. Dengan float dia lebih rendah nilai bitnya dari tipe data double. Kemudian ini bukan variabelnya, variabel A, variabel T, dan variabel luas segitiga.
Untuk variabel a, t, dan luas segitiga ini bertipe data float. Nah, maka float diletakkan di awal. Kenapa? Untuk memastikan variabel a, t, dan luas segitiga ini bertipe data float. Oke, selanjutnya ini ada fungsi printf. Nah, fungsi printf ini terdapat pada standar input output. Nah, stdio itu standar input output header. Nah, kalau kita tidak memanggil standar input output langsung ke bagian ini saja, maka codingannya tidak akan berjalan. Kenapa? Karena kepalanya belum dipanggil maksudnya. Karena kepala dari codingan ini belum kita panggil, sehingga untuk fungsi printf ini tidak akan berjalan. Nah, makanya kita perlu memanggil input output untuk menjalankan fungsi dari printf. Printf ini yaitu untuk menampilkan huruf atau untuk menampilkan angka yang berada di dalam tanda kurung ini, tanda petik dua maksudnya. Nah, ini akan ditampilkan pada layar monitor atau sebagai output. Kemudian untuk /n gunanya ini untuk membuat garis ke bawah, artinya membuat garis baru, sehingga garis baru tersebut akan menjadi ke bawah. Nah, kemudian printf masuk alas. Nah, alasnya kita scanf. Apa guna dari scanf? Scanf ini untuk memanggil nilai inputan yang berada, maksudnya memanggil nilai inputan yang berasal dari keyboard. Nah, kenapa ini ada %f? %f ini data yang ingin kita inputkan itu bertipe float, artinya hanya bertipe angka. Jika kita masukkan huruf, maka dia akan error. Nah, maka kita pilih %f. Persen ini gunanya untuk memanggil tipe data dari float f. Ini float. Sedangkan tanda n ini berfungsi untuk mengambil data dari keyboard. Nah, jadi teman-teman, jika yang menggunakan bahasa C, ini ada simbol n ini. Nah, artinya dia mengambil data yang dimasukkan melalui keyboard. Oke, sama juga dengan ini, masukkan tinggi, sama rumusnya. Nah, ini A, ini menampung nilai data A, yaitu bertipe float. Nah, ini masuk kepada rumusnya, yaitu luas segitiga A kali T bagi 2. 2 diambil dari ini. Kalau teman-teman nggak masukkan ini, 2 nya tidak akan dibaca. Nah, maka harus teman-teman masukkan dulu atau teman panggil. Dan printf ini sebagai output. Nah, ini outputnya teman-teman. Printf luas segitiga sama dengan, nah, hasil dari ini tadi, hasilnya yaitu berupa bilangan float, artinya berupa bilangan pecahan, bilangan float. Nah, ini luas segitiga. Oke, ini luas segitiga. Kenapa ini luas segitiga kita ambil? Karena nilai float ini kita ambil dari hasil luas 3. Nah, baik, sekarang langsung saja kita jalankan teman-teman, yaitu klik add cmd, kemudian masuk ke D. Saya menyimpan file ini di local disk D. Kemudian langsung saja ini saya masukkan, ini bukan di folder tapi di luar folder. Ini di luar folder. Nah, ini luas. Kemudian kita compile di sisi ini si compiler. Kemudian kita beri nama luas.c. Oke, kemudian kita masukkan luas. Nah, ini kita masukkan dulu. Karena dia bertipe data float, maka hasilnya jadi 5. Baik, untuk ini dari nilai floatnya ini berkoma tidak banyak ya. Nah, teman-teman, ini pada bagian outputnya. Nah, ini kan output nih, pada bagian output ini teman-teman masukkan sini di. Kemudian teman-teman ingin mengambil angka di belakang ini berapa angka, misalkan 50,2 angka saja, maka teman-teman klik di sini titik, kemudian teman-teman masukkan 2 s. Kemudian teman-teman compile lagi. Oke, dulu hasilnya hanya 2. Kalau teman-teman hanya mengambil 1 saja,
Ini teman-teman masukkan titik F ya, dia tidak ada angka di belakangnya. Ini belum ambil, hanya 50, tapi karena float ini nilai koma, maka kita ambil nilainya cuma 2 angka saja. Oke, selesai. Oke, selesai. Nah, tadi codingan dari luas segitiga itu menggunakan bahasa C. Oke, sampai jumpa di video saya